Ini berarti nubuatan Yesua tidak cocok, ya. Kalau kita lihat dari Jumat sampai Minggu itu nggak sampai 3 hari 3 malam, apalagi Jumatnya itu sudah sore, gitu ya. Coba saudara hitung sendiri dari Jumat, Sabtu, Minggu pagi benar itu sudah nggak ada, Yesua itu sudah bangkit gitu, ya. Tapi kan baru oke, katakanlah Jumat itu hari pertama, lalu Sabtu hari kedua, lalu Minggu hari ketiga, padahal itu udah pagi-pagi buta tuh murid-murid kesana udah nggak ada gitu. Katakanlah demikian. Ini baru 3 hari 2 malam. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya mau ajak kita semuanya untuk melacak kapan Yesua disalibkan, hari apa maksudnya, dan kapan Yesua bangkit begitu. Karena selama ini yang orang-orang Kristen pada umumnya selama ini rayakan adalah Jumat Agung, itu hari Jumat adalah hari kematian atau wafatnya Yesua, dan lalu hari Minggu itu adalah hari Paskah begitu ya, sebagai hari kebangkitan Yesua. Tetapi kalau kita lihat di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-40, di sana dikatakan sebab sebagaimana Yunus atau Yonah berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah anak manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Nah, kalau kita lihat dari Jumat sampai Minggu itu nggak sampai 3 hari 3 malam, apalagi Jumatnya itu sudah sore, gitu ya. Coba saudara hitung sendiri dari Jumat, Sabtu, Minggu pagi benar itu sudah nggak ada, Yesua itu sudah bangkit gitu, ya. Tapi kan baru oke, katakanlah Jumat itu hari pertama, lalu Sabtu hari kedua, lalu Minggu hari ketiga, padahal itu udah pagi-pagi buta tuh murid-murid kesana udah nggak ada gitu. Katakanlah demikian. Ini baru 3 hari 2 malam, ya. Kalau ini berarti nubuatan Yesua tidak cocok, ya, tidak cocok. 3 hari 3 malam, hanya 3 hari 2 malam, itu pun harinya nggak full, gitu kan. Jadi bagaimana kok bisa seperti ini? Nah, itu tentu saja ada kekeliruan di dulu ya, zaman dulu, sehingga diturun-turunkan tanpa kita menyelidiki lebih dalam lagi, menyelidiki ke apa yang sudah tertulis ini. Nah, saat ini saya ajak kita semua untuk melacak kapan Yesua wafat dan kapan Yesua bangkit, ya. Nah, sebelumnya saya mengajak kita semuanya untuk mengetahui bahwa semua hari raya yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh itu pasti ada sesuatu yang penting, dan semuanya merujuk kepada Yesua. Ya, selama ini orang Kristen pada umumnya hanya mengenal hari raya cuma 3, hari raya Natal, Paskah, dan Pentakosta. Padahal kalau kita mau kembali ke Alkitab, orang Kristen itu hari raya itu ada 7 hari raya. Saya tidak akan uraikan banyak di sini, tapi saya mau fokus kepada kapan Yesua wafat dan bangkit. Ini karena berkaitan dengan 7 hari raya ini, yaitu hari raya Paskah, roti tidak beragi, dan hari raya buah sulung. 3 hal ini yang akan kita bahas karena hari raya ini mengacu kepada Yesua, ya. Kita tahu Yesua ini adalah anak domba Paskah. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, jadi bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu juga tidak beragi karena Mesiah. Paskah kita juga telah dikorbankan ganti kita. Jadi Yesua Mesiah ini adalah anak domba Paskah. Sehingga kalau mengacu kepada yang tertulis Paskah itu apa, harusnya sesuai, ya. Sebentar kita lihat. Paskah ini adalah
peringatan akan dilewatinya bangsa Israel dari tulah ya. Waktu itu bangsa Israel harus keluar dari Mesir dan ini adalah tulah terakhir, yaitu anak sulung mati. Lalu setiap orang Israel itu harus menyembelih anak domba dan melaburkan darahnya di ambang pintu serta di tiang pintunya, ya, sehingga tidak ada maut di sana. Kita lihat di dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai 27. Dan Musa menyatakan kepada semua tua-tua Israel dan berkata kepada mereka, pilihlah dan ambillah bagimu kawanan domba menurut kaum-kaummu dan sembelihlah Paskah itu. Dan kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam pasu. Dan dari darah yang di dalam pasu itu kamu harus melaburkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya. Dan kamu janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Yahweh akan melintas untuk memukul orang-orang Mesir, dan dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Dan Yahweh akan lewat di atas pintu itu, dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu. Dan kamu harus memelihara hal ini sebagai ketetapan bagimu dan bagi anak-anakmu sampai selamanya. Dan akan terjadi ketika kamu masuk ke dalam negeri yang akan Yahweh berikan kepadamu seperti yang telah dia firmankan, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan akan terjadi ketika anak-anakmu bertanya kepadamu, apa maksudmu dengan ibadah ini? Maka kamu harus mengatakan, kurban Paskah itu adalah bagi Yahweh yang lewat di atas rumah-rumah Bani Israel di Mesir ketika dia memukul orang-orang Mesir tetapi meluputkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan mereka bersujud. Jadi sebetulnya memang Paskah ini artinya dilewati atau Passover, bukan Easter sebetulnya bahasa Inggrisnya. Lebih tepatnya itu adalah Passover. Kenapa? Karena maknanya dilewati, begitu. Dilewati dari apa? Dilewati dari maut. Dan kapan hari raya Paskah ini? Ini tadi saya bacakan ayatnya, itu adalah asal usulnya. Dan kapan Paskah ini harus dirayakan? Ada perintahnya, ada. Di dalam Imamat 23 ayat 5 dikatakan, pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Jadi bulan pertama apa? Bulan pertamanya Ibrani tentu saja, bukan kalendernya internasional yaitu Januari, no. Tapi bulan pertamanya orang Ibrani, yaitu di bulan Abib atau bulan Nisan. Dan ayat ini dijelaskan atau diulang lagi di dalam Ulangan 16 ayat yang 1. Ulangan 16 ayat 1 katakan, peliharalah bulan Abib dan engkau harus merayakan Paskah bagi Yahweh Elohimmu, karena dalam bulan Abib itu Yahweh Elohimmu telah membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi Paskah merupakan penggenapan dari Yesua, yaitu digenapi di dalam kematiannya atau wafatnya Yesua di atas kayu salib. Kenapa? Karena Yesua adalah sebagai anak domba Paskah. Jadi harus tanda kutip disembelih pada saat Paskah, ya, pada saat antara sore dan petang, ya. Dan kita tahu kalau kita baca di dalam Alkitab, Yesua wafat pada saat antara sore dan petang hari. Nah, nanti kita akan lacak, ya, kita akan lihat. Dan dari sini kita tahu bahwa ternyata di dalam Alkitab itu tidak ada istilah Jumat Agung. Dan Paskahnya ini merupakan peringatan kematian Yesua, bukan kebangkitan Yesua. Lah, selama ini orang-orang Kristen pada umumnya merayakan Paskah sebagai hari kebangkitan. Kok bisa? Nah, itu ceritanya panjang lagi tuh. Itu ada penyimpangan-penyimpangan di dalam kekristenan zaman dulu. Nah, sekarang Tuhan sudah membukakan rahasia-rahasianya sehingga memberikan hikmat bagi umatnya, lalu untuk bisa kembali kepada firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa ternyata Paskah itu adalah hari kematian, bukan kebangkitan. Lalu kebangkitannya apa? Kebangkitannya adalah hari raya buah sulung. Nah, nanti kita akan tahu.
Jadi kalau selama ini mereka rayakan Jumat itu Jumat Agung kematiannya, lalu minggunya itu kebangkitan, itu adalah tidak menggenapi firman Yesua di dalam Matius 12:40 tadi, yang dikatakan bahwa anak manusia harus ada di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, jadi hari apa Yesua wafatnya? Untuk itu kita sebelum mau melacak hari apa Yesua wafat, kita harus tahu dulu, kita harus cek dulu di dalam firman Tuhan waktu-waktu yang tepat. Dan memang kapan Yesua disalibkan, hari apa itu tidak tertulis secara letterleks gitu. Tetapi kita bisa lacak sebetulnya ya. Yaitu dari kapan Yesua bangkit. Karena di situ ada waktu yang jelas dituliskan. Dan kita tahu bahwa Yesua itu bangkit pada hari raya buah sulung. Karena dialah yang sulung yang pertama-tama kali bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan, namun sekarang Hamasyah telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Dan kapan hari raya buah sulung ini dirayakan? Di dalam Imamat 23 ayat 11 kita tahu, Imamat 23 ayat 11 dikatakan bahwa dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu pada keesokan hari setelah Sabat. Haruslah imam itu mengayun-ayunkannya. Hari setelah Sabat yaitu hari Minggu. Dan kita tahu penggenapannya di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-1 itu sangat jelas tertulis. Dan setelah lewat hari Sabat, saat fajar menyingsing pada hari pertama pekan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang untuk menengok kubur itu. Jadi pada lewat hari Sabat saat fajar menyingsing, berarti pagi-pagi banget gitu. Tapi harinya adalah setelah hari Sabat, berarti hari Minggu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut ini ya. Kita akan melacak mulai dari ayat ini. Ya, saudara, ini lihat bagan ini dan saudara perhatikan baik-baik. Saya akan pelan-pelan. Nanti kalau saudara mungkin ketinggalan bisa diulang lagi video ini. Tapi saya coba akan jelaskan pelan-pelan supaya kita bisa memahaminya. Saudara, pertama kali perlu kita pahami bersama bahwa pergantian hari bagi orang-orang Yahudi atau di dalam kalender Ibrani itu adalah petang hari, mulai jam 6 sore hingga jam 6 sore berikutnya. Kalau kita kan pergantian harinya adalah jam 00, tetapi kalau mereka adalah jam 18. Oke, sampai di sini paham dulu ya. Jadi ini mulainya petang sampai petang berikutnya. Nah, kita tahu bahwa para wanita itu datang ke kubur Yesua itu pagi-pagi buta, ya, pada saat fajar mulai menyingsing atau masih gelap, ya. Di dalam ini ayat-ayat ini saudara bisa lihat sendiri bahwa mereka pagi-pagi banget ke mana? Ke kubur untuk memberi rempah-rempah di sana. Berarti kira-kira di sini, saudara ya, para wanita datang ke kubur di hari Minggu karena setelah hari Sabat, ya. Nah, ini adalah Sabat mingguan, Sabtu. Ya, hari pertama itu hari Minggu. Oke, lalu selanjutnya kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah di sini. Nah, saudara perhatikan di dalam Markus 16 ayat 1 ini dikatakan, dan setelah hari Sabat berlalu, Maria dari Magdala dan Maria ibu Yakobus dan Salome membeli rempah-rempah supaya setelah tiba mereka dapat mengurapi dia. Perhatikan, kenapa kok ada di hari Jumat? Kan di situ
setelah hari Sabat berlalu, kan harusnya di Minggu. Nah, kalau mereka di hari Minggu membelinya, jelas tidak mungkin, karena mereka pagi-pagi buta itu sudah ke kubur gitu. Jelas tidak mungkin ada orang yang buka toko masih gelap gitu. Ya, jadi kita tahu. Jadi para wanita ini setelah hari Sabat ini di sini. Nah, kenapa ada Sabat lagi? Nah, dari sini kita tahu berarti ada Sabat yang lain. Nah, ada Sabat yang lain, yaitu di sini di hari Kamisnya itu adalah ternyata Sabat juga. Kok bisa? Itu disebut dengan Sabat Gadol, yang bisa jatuh di hari apa saja. Karena hari Sabat Gadol ini adalah hari pas hari raya begitu, dan ini adalah hari raya roti tidak beragi, seperti kalau kita baca di dalam Imamat 23 ayat 4 sampai yang ke-7. Di situ dikatakan, saya bacakannya, dan inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, pertemuan-pertemuan kudus yang harus kamu ingat pada hari-hari raya yang ditetapkan bagi mereka. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Paskah bagi Yahweh. Oke, tadi kita tahu 14 bulan pertama itu adalah Paskah. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama, pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Nah, ini hari pertama, yaitu pas hari raya roti tidak beragi ini kan dirayakan 7 hari. Nah, hari pertama itu adalah pertemuan kudus. Jadi itu merupakan hari Sabat juga gitu ya. Sampai sini paham ya? Kemudian dikatakan tanggal 14-nya atau sebelum hari raya roti tidak beragi itu adalah hari raya Paskah. Berarti hari Rebunya adalah hari raya Paskah. Lalu kita lihat ayatnya yang lain, ada peristiwa-peristiwa penting yang lain, yaitu Yesua dikubur di sini. Ya, kenapa di sini? Kita lihat di dalam Markus 15 ayat 42 sampai 47. Di sini dikatakan, dan sesudah menjelang malam, karena itu adalah hari persiapan, yaitu hari sebelum Sabat, datanglah Yusuf dari Arimatea, seorang penasehat terkemuka. Dialah juga yang sedang menanti-nantikan kerajaan Elohim. Dengan memberanikan diri, dia menghadap kepada Pilatus dan meminta jenazah Yesua. Dan Pilatus heran bila dia sudah meninggal, dan setelah memanggil perwira itu, ia menanyainya sudah berapa lama dia meninggal. Dan setelah tahu dari perwira itu, ia memberikan jenazah itu kepada Yusuf. Dan setelah membeli kain linen dan setelah menurunkan dia membungkusnya dengan kain linen itu dan membaringkannya di dalam kubur yang telah digali dari bukit batu, dan dia menggulingkan sebuah batu ke pintu kubur itu. Dan Maria dari Magdala dan Maria ibu Yoses melihat di mana dia dibaringkan. Jadi mereka ini menguburkan Yesua sebelum hari Sabat, ya. Dan di sini juga pada saat yang bersamaan itu mereka juga menyiapkan rempah-rempah. Kalau kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 56. Dan setelah pulang, mereka menyiapkan rempah-rempah dan minyak wangi. Dan pada hari Sabat memang mereka beristirahat sesuai dengan perintah. Nah, ini mereka pulang dari mana? Pulang dari menguburkan Yesua. Lalu peristiwa selanjutnya yang penting kita perlu tahu, yaitu Yesua wafat sekitar jam 3 sore. Kalau kita baca di ayat-ayat ini, ya. Yesua wafat kira-kira jam 3 sore. Kalau kita lihat di dalam Markus 15 ayat yang ke-34. Dan pada jam ke-9, maksudnya itu jam 3 sore, ya, berserulah Yesua dengan suara nyaring seraya berkata, Eloi Eloi lama sabachthani,
yang bila diterjemahkan berarti Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kalau kita baca di ayat yang ke-37, dan Yesua setelah meneriakkan suara yang nyaring, dia menyerahkan rohnya. Jadi Yesua wafat kira-kira jam 3 sore, jam 3 lebih lah ya, karena tadi ketika berseru adalah jam 3. Oke, kita tahu Yesua wafat di sini. Dan di sini Yesua disalib sekitar jam 9 pagi kalau kita lihat di dalam Markus 15 ayatnya yang ke-25. Dan saat itu jam ketiga dan mereka telah menyalibkan dia. Jam ketiga, bukan jam 3 ya. Jam ketiga ini kalau dikonversikan kira-kira jam 9 pagi, saudara. Kemudian ada peristiwa yang lain. Sebelumnya Yesua di hadapan Pilatus ini ya. Ini pagi-pagi benar. Saudara bisa baca sendiri ayatnya. Sebelumnya kira-kira tengah malam Yesua itu di hadapan imam besar. Yesua dikhianati sebelumnya. Dan sebelumnya Yesua merayakan Paskah. Nah, kita lihat Yesua merayakan Paskah itu awal, ya. Makan Paskah itu awal masuk hari Paskah. Dan dari sini kalau kita tadi cari kapan Yesua wafatnya, hari apa Yesua wafat, yaitu di sini Yesua wafat di hari Rabu. Dan Yesua dikubur di akhir hari Rabu ini. Dan kalau kita lihat nubuatan Yesua 3 hari 3 malam ada di perut bumi, berarti Yesua kira-kira bangkitnya di sini. Begitu. Nah, demikian penjelasan saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara semuanya. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai hari apa Yesua wafat dan bangkit. Kiranya penjelasan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kalau terberkati silahkan share, like, dan subscribe untuk video ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalau ada saya upload video baru, saudara bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, itu saja. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesua Mesias memberkati kita. Shalom.